Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 86207181500027 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Program studi pendidikan anak usia dini akan mempresentasikan untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi MPD. Pengertian karya ilmiah menurut Broto Wijoyo tahun 1985 dalam Arifin tahun 2008 nomor 2, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri khas, diantaranya adalah karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Pengertian jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Pada umumnya, jurnal memiliki cakupan materi yang luas, namun sangat padat. Hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman, namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Tujuan pembuatan jurnal yaitu untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Susunan jurnal yaitu 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Bahan dan metode, 5. Hasil, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan, dan 8. Daftar pustaka. Syarat-syarat penelitian yang baik yaitu 1. Tujuan dan masalah yang jelas, 2. Teknik dan prosedur yang rinci, 3. Objektivitas penelitian akan sampel yang ingin digunakan, 4. Kekurangan dalam penelitian harus diungkapkan secara terbuka dan jujur, 5. Tingkat kevaliditasan dan kehandalan data cermat, 6. Kesimpulan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, 7. Objektivitas atau fenomena sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan motivasi peneliti. Nah, sebelum kita membuat jurnal, langkah-langkah yang akan kita persiapkan yaitu siapkan judul atau judul penelitian. Dibuat secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan permasalahan penelitian. 2. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan uraian yang menjelaskan maksud atau tujuan diadakannya penelitian secara spesifik dan jelas. 3. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian berguna untuk pengambilan keputusan praktek dalam arti yang cukup jelas. 4. Tinjauan pustaka. Berisi hasil-hasil penelitian orang lain dan teori yang mendukung pelaksanaan penelitian. 5. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi. Langkah-langkah untuk penulisan jurnal atau penelitian yaitu pertama, penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah yang dibuat. Beberapa ketentuan terkait dengan penulisan abstrak adalah sebagai berikut. 1. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal, dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata, dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika memungkinkan, penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman.
Pada bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci yang penulisannya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Dalam artian, pada abstrak dalam bahasa Indonesia, maka kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia. Begitu pula dengan abstrak dalam bahasa Inggris, maka kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris. Istilah asing yang digunakan dalam abstrak harus ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis, sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada hakikatnya senantiasa menekankan sifat penyelidikan yang syarat nilai-nilai dengan tidak berbentuk pada angka numerik. Sehingga dalam penulisan untuk riset ini mencari jawaban atau serangkaian pertanyaan yang menekankan bagaimana pengalaman sosial dibuat dan diberi makna. Penelitian kuantitatif adalah suatu karya ilmiah yang sistematis, jelas, dan terencana berdasarkan pengumpulan informasi atau data yang berupa angka. Pada umumnya, hasil penelitian kuantitatif pada tahap kesimpulan disertai dengan tabel, grafik, gambar, atau tampilan lainnya. Penelitian campuran. Penelitian metode campuran adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian pengembangan mengembangkan ilmu yang sudah ada, menerapkannya, dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya. Dalam penelitian pengembangan, data didapatkan dari kajian pustaka dan sebagian besar dari praktikum atau pengambilan data secara langsung. Penelitian kajian pustaka. Penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan penelitian yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku, artikel ilmiah, dan data relevan lainnya yang mendukung penelitian. Demikianlah materi ujian tengah semester yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi MPD, mohon bimbingan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.